Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Persembahan adalah sesuatu yang sangat sensitif untuk dibicarakan di dalam gereja. Ada gereja-gereja tertentu yang paling tidak pernah mau bicara tentang persembahan. Karena dia menganggap, waduh, nanti kalau saya bicara tentang persembahan, apalagi perpuluhan, wah bisa bubar jemaat saya. Nanti, jemaat bilang apa? Ada gereja-gereja tertentu yang justru sebaliknya. Justru hampir tiap minggu terus bicara tentang persembahan, terus berbicara tentang perpuluhan. Bicara tentang rumah tangga, selalu dia bicara, saudara-saudara kalau rumah tangga sudah mau bahagia, bayar perpuluhan. Dia bicara tentang keselamatan, supaya kita sampai ke surga, kita mesti bayar perpuluhan, karena pencuri tidak pernah akan masuk dalam kerajaan surga. Pokoknya dia bicara tentang apapun, topik apapun, selalu ujung-ujungnya harus bayar persembahan, harus bayar perpuluhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya persembahan bukan sekedar kolekte. Ya kan? Kita dulu punya bahasa kolekte. Ada daerah-daerah tertentu yang bahkan bilang derma. Wah, itu cuma derma. Loh, kalau derma itu kan uang kecil, kolekte itu kan uang kecil. Persembahan ini sesuatu yang berbeda. Persembahan. Jadi saya menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu sebagai penyembahan saya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara persembahan, itu bukan cuma bicara uang. Derma itu boleh uang, kolekte itu boleh uang. Tapi kalau bicara persembahan, hidup kita dulu. Apa artinya kau kasih uangmu, tetapi hidupmu tidak kau persembahkan. Tapi sebaliknya, waktu hidup kau persembahkan, keringat kau persembahkan, air mata kau persembahkan, tenaga kau persembahkan, dan segenap keberadaan hartamu engkau berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak tertarik dengan berapa jumlah yang kau berikan, tapi Tuhan tertarik hati dari yang memberikan itu. Karena yang paling Tuhan penting bukan uangnya, tetapi hati kita. Waktu hati kita persembahkan kepada Tuhan, segenap hidup kita persembahkan pada Tuhan, itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang menuju pada kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membicarakan tentang persembahan. Dan kita harus jujur akui bahwa persembahan tidak dapat dipisahkan dari pelayanan. Karena setiap pelayanan membutuhkan persembahan, dan setiap persembahan harus disertai dengan pelayanan. Apa artinya gereja memberikan persembahan, tapi gereja itu sendiri tidak pernah melayani? Ada gereja yang bangga kalau depositonya tinggi, ada gereja yang bangga kalau jumlah keuangan gerejanya begitu tinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persembahan itu gunanya untuk pelayanan. Persembahan itu gunanya supaya jiwa dapat diselamatkan. Karena persembahan tidak pernah dapat dipisahkan dari pelayanan kita. Waktu kita mau melayani Tuhan, kita harus mempersembahkan. Seperti saya bilang, urutannya mulai dari hati kita, lalu kemudian kita persembahkan hidup kita persembahkan segala yang ada pada kita. Nah, persembahan tidak bisa dapat dipisahkan dari pelayanan. Karena pelayanan dan persembahan dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Nah, dalam program ini kita sedang berbicara tentang persembahan ini yang terambil dari 1 Korintus 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 1 Korintus 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi Paulus sudah jelaskan bahwa awal bulan, kumpulkan perpuluhanmu, kumpulkan ucapan syukurmu, kumpulkan yang terbaik yang kau bisa berikan buat Tuhan, sisihkan, simpan. Sehingga itu bukan
menjadi sesuatu yang dadakan. Oh ya, ini ayo kita beri. Pemberian itu harus dari hati yang terdalam, harus dipersiapkan dengan baik. Ayat yang ketiga, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu, persembahanmu. Ayat yang keempat, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita melihat bahwa persembahan bukan sekedar oh iya saya mendukung, oh iya saya nyumbang. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak pernah perlu nyumbang Tuhan kok. Tuhan cukup kaya, saudara-saudara. Kita nggak pernah perlu nyumbang pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencukupi keperluannya. Tetapi ini yang harus kita buat, kita mempersembahkan. Saya tidak tertarik orang bilang oh ini sumbangan untuk gereja. Tidak, itu persembahan. Apa artinya? Sumbangan itu kita cuma karena oh kasihan, ya udah kita sumbang. Oh kasihan saya sumbang. Persembahan itu saya berhutang sama Tuhan. Tuhan udah terlalu baik sama saya. Tuhan sudah buat segala-galanya buat saya. Masa sih hanya untuk memuliakan namanya? Masa sih untuk menjangkau jiwa? Masa sih supaya kemuliaan yang dapat dinyatakan? Masa sih saya nggak berani untuk mempersembahkan sesuatu? Jadi persembahan sebetulnya mengajar kita sesuatu. Persembahan bukan sekedar kantong kolekte jalan lalu kita memberikan persembahan. Saudara-saudara, itu bukan persembahan yang sebenarnya. Persembahan yang sebenarnya itu kita mengakui kedaulatan dan kasih Tuhan. Karena itu dalam kitab Maleakhi berkali-kali Tuhan bilang, kamu menghina aku dengan persembahanmu. Karena kamu bawa yang cemar, kamu bawa yang cacat, kamu bawa yang tidak benar. Itu sebabnya Yesus masuk ke bait Allah. Apa yang terjadi? Dia bongkar pedagang-pedagang burung merpati, pedagang-pedagang uang dan segala sesuatu. Dia bongkar semuanya. Dan dia bilang, rumahku harus disebut rumah doa. Kenapa kamu menjadikannya sarang penyamun? Karena apa yang terjadi bahwa mereka sudah mempermainkan persembahan bukan lagi sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih Tuhan, tapi masing-masing mencari untung dan menyelamatkan dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan persembahan waktu kita memberikan sesuatu apa artinya? Bukan sudah aduh iyalah kesian gereja kalau enggak nanti nggak bisa dibangun. Aduh kesian gereja lah nanti kalau enggak pendetanya nggak punya penghasilan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah besar. Itu sikap yang sangat keliru. Itu bahkan saya sebut sikap yang menghina Tuhan. Karena persembahan itu saya mengakui kedaulatan dan kasih Tuhan. Tuhan udah baik, saya mesti memberi. Tuhan itu Allah yang punya segala sesuatu. Yang saya punya datangnya daripadanya, saya beri. Karena itu saya memberikan bukan karena saya merasa mampu, saya merasa ada sisa, tapi saya memberi karena dia berdaulat, dia layak untuk menerima yang terbaik dari hidup saya. Yang kedua, persembahan mengajar kita supaya kita tidak egois dan kita tidak serakah. Karena waktu kita mempersembahkan sesuatu yang kita pikirkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Yang kita pikirkan pekerjaan Tuhan diluaskan. Yang kita pikirkan supaya orang-orang yang dalam kesulitan dapat dijangkau oleh Injil Kristus. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama persembahan mengajar kita untuk mengakui kedaulatan dan kasih Tuhan. Yang kedua persembahan mengajar kita untuk tidak egois dan serakah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kan yang memberkati saudara. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa kok mencukupi pekerjaannya dengan cara yang bombastis, spektakuler, saudara-saudara. Tapi dia beri kesempatan kepada kita untuk memberi. Supaya apa? Supaya kita tidak punya hati yang egois, kita tidak punya jiwa yang serakah. Yang ketiga, apa yang Tuhan ajar buat kita melalui persembahan. Yang ketiga, agar kita mengasihi Tuhan dengan korban. Jadi persembahan itu harus korban. Persembahan itu harus korban. Artinya apa? Bahwa kita bukan cuma memberi karena kita lebih, karena kita merasa bisa, tapi kita memberi sebagai bentuk yang terbaik yang kita bisa persembahkan buat Tuhan. Alkitab bicara tentang seorang ibu janda yang mempersembahkan 2 keping. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu segala-galanya yang dia punya. Tapi waktu dia beri dengan korban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati buat kita sebagai bentuk korban. Kenapa kita nggak mau korban? Untuk apa? Untuk jalan lebih benar dengan Tuhan, jalan lebih sungguh-sungguh, hidup lebih setia, dan memberikan yang terbaik yang bisa kita buat. Lewat apa? Waktu kita, tenaga kita, karya kita. Lewat apa? Harta kita. Lewat apa yang bisa kita buat? Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dia memang layak untuk itu. Dan saya pelajari yang keempat, yang terakhir, apa yang persembahan mengajar kita. Jadi yang pertama, dalam persembahan kita sebetulnya mengakui kedaulatan dan kasih Tuhan. Karena itu jangan main-main dalam mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Lalu yang kedua, dalam persembahan kita diajar untuk tidak egois, tidak serakah, tidak memikirkan diri sendiri, tapi mulai berpikir jauh ke depan. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan bisa maju, bagaimana supaya program-program bisa berlangsung, bagaimana supaya jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Berarti saya harus memberi, saya harus beri. Dan yang ketiga, persembahan mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dengan korban. Bukan hanya mengasihi Tuhan dengan kata-kata, tapi mengasihi Tuhan dengan perbuatan, dengan korban. Kadang-kala sakit Tuhan,
Saya harus hidup setia, saya harus hidup benar. Sementara orang itu nyakitin hati saya, tapi saya mau korban buat Tuhan. Itu adalah persembahan. Makanya Daud bilang apa? Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, persembahan mengajar kita bahwa hati kita tidak ada pada harta. Karena Alkitab sudah ajarkan buat kita, di mana hatimu berada, di situ pula hartamu berada. Di mana hartamu kau taruh, di situ pula hatimu berada. Berarti harta dan hati bisa menjadi sesuatu yang saling mengikat. Tetapi waktu kita persembahkan, kita mau bilang, hidup saya bukan hanya untuk mengejar harta, tapi hidup saya untuk Tuhan. Kalau ada harta datangnya dari Tuhan, berarti persembahan mengajar kepada kita bahwa hati kita tidak ada pada harta. Harta itu hanyalah seorang hamba yang harus kita perintah. Harta itu adalah hamba yang bisa kita perintah. Jangan jadikan harta itu tuan yang memerintah hidup kita. Karena kalau harta telah menjadi tuan dalam hidup kita, maka kita akan dijadikan hamba oleh harta itu. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari hati kita hanya pada Tuhan. Waktu hati kita melekat kepada Tuhan, tahukah saudara, segala berkat-berkat yang luar biasa diperintahkannya dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang mau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang dalam pergumulan, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masalah, tantangan, persoalan, bahkan yang rumah tangganya goncang, masa mudanya goyah. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang bergumul untuk keadaan ekonomi, mereka yang selama ini begitu kikir, tidak pernah berbuat sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka pikir mereka nyumbang, mereka pikir mereka hanya memberikan kolektif. Tapi hari ini kami dengar bahwa itu adalah persembahan, bahwa kami mengakui kedaulatan dan kasih Tuhan. Kami tidak mau egois dan serakah. Kami mau mengasihi Tuhan dengan korban, dan hati kami tidak ada pada harta kami. Hati kami hanya pada Tuhan. Dan waktu hati kami ada pada Tuhan, kami tahu berkat yang berkelimpahan Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.